Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca sholawat Nuril Anwar dan doa awal perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrari wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhari wa ashabihil aghyar adadani amillahi wa ifdali adadani amillahi wa ifdali. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrisna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubaraka waj'alna min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan pada halaman 28. Wattasi ayyuqallila naumahu man lam yalhaqu dararun fi badanihi wa dhihnihi wala yazidu fi naumihi fil yaumi wa lailati ala samani sa'ati wa huwa sulusas zaman fa in ihtamala haluhu aqalla minha fa'ala wala ba'sa an yartaha nafsahu wa qalbahu wa dhihnahu wa basaruhu idza kullu syai'in min dzalika wa dha'ufa bitanazzuhin wa tafarruji fil mutanazzihati bihaitsu ya'udu ila halihi wala yadi'u alaihi. Yang artinya, yang kedua ialah mengurangi tidurnya. Seseorang tholib selagi tidurnya tersebut tidak menyebabkan kebahayaan pada badan dan hatinya, dan juga tidak menambah atau memperbanyak tidurnya dalam sehari semalam itu tidak lebih banyak dari 8 jam, yaitu sepertiga hari. Kemudian apabila menyedikitkan atau tidur lebih sedikit dari 8 jam, itu tidak apa-apa, diperbolehkan juga untuk mengistirahatkan dirinya, hatinya, kemudian pikirannya, dan juga penglihatannya. Apabila segala sesuatu dari semua itu tersebut lemah itu karena sedikit istirahatnya. Kemudian selanjutnya, wal ashir an yatrukal Ishri fa inna tarkaha min ahammi ma yanbaghi li talibil ilmi wala syama li ghairil jinsi ususon
in kasrota la'ibihi wa qalat fikratuhu fa inna tab'i syaraki wa afatil asyrati diya'il umri bi khairi faidati wa dhihabid dini idza kana ma'a ghairi ahlihi fa in ihtaja ila man yashabihi falyakun sahiban solihan dinan taqiyan wari'an zakiyan kasirul khairi qalilus syarri hasanil muru'ati qalilul mumarati inna siya dikru wa inna dikru i'anati, yang artinya yang ke-10, hendaknya ia meninggalkan pergaulan atau bergaul, maka sesungguhnya meninggalkan pergaulan itu adalah hal yang paling penting yang dianjurkan kepada pencari ilmu atau thalibul ilmi, dan apalagi kepada yang berbeda jenis, khususnya kepada yang banyak mainnya dan sedikit pikirannya atau sedikit pengetahuannya. Kemudian dampak dari pergaulan yang salah ialah sempitnya umur dengan hal-hal yang tidak berfaedah dan hilangnya agama atau ilmu agama. Hilangnya ilmu agama apabila tidak dibersamai atau dibersamai dengan ahlinya. Jika thalibul ilmi itu membutuhkan seseorang yang bisa menemaninya atau membutuhkan teman, hendaknya ia mencari teman yang solih dan mempunyai agama yang bagus, bertakwa dan juga cerdas atau pintar, yang banyak beramal kebaikan. Kemudian punya sedikit keburukan, mempunyai harga diri yang tinggi dan sedikit berjalan-jalan. Apabila ia lupa maka diingatkan, dan jika dia ingat kemudian ia menjaganya. Selanjutnya yaitu Al-Bab As-Salis. Al-Bab As-Salis fi adabil muta'allim ma'a syaihi wa fihi isna asyara naw'an minal adab. Al-awwal yanbaghi li talibi ayyuqaddima an-nadhari wa yastaghirallahu ta'ala fi man ya'khudhu al-ilma anhu wa yaktasibu husnal akhlaqi wal adabi minhu wal yakun an amkana mimman sabatat ahliyatuhu wa tahaqqaqat safaqatuhu wa dhaharat muru'atuhu taharat siyanatuhu wa kana ahsana ta'liman wa ajwada tafhiman. Fa an ba'dis salafi hadha ilmu dinun fanduru fa'man ta'huduna dinakum. Di sini dijelaskan dalam adab pelajar kepada gurunya. Di dalamnya terdapat 12 macam adab. Yang pertama, dianjurkan kepada murid untuk mendahulukan pandangan atau memandang kepada gurunya, dan juga istikharah, meminta petunjuk kepada Allah atas siapa yang akan ia ambil ilmunya, atau siapa yang mana pelajar tersebut akan belajar kepadanya, dan juga mengambil darinya akhlak dan juga adab yang baik, dan juga memungkinkan hendaklah ia mencari guru yang ahli. Yang ahli maksudnya nasab kekeluargaannya atau keahliannya itu sudah tetap dan kasih sayangnya sudah terlihat nyata, dan juga harga dirinya sudah jelas,
dan juga penjagaan terhadap ilmunya sudah masyhur, terkenal, dan juga hendaklah ia mencari guru dengan pengajaran yang bagus dan juga pemahaman yang sungguh. Dari beberapa ulama salaf, di sini ilmu yang dimaksud ialah ilmu agama. Lihatlah kepada orang-orang yang mengambil ilmu agama darimu. Kemudian selanjutnya, wasani yajtahidu an yakuna syaikha mimman lahu alal ulumi syar'iyyah tamamut tala'i walahu mimman yusiqu bihi min masyayikhi asrihi kasratu bahsin wa tulu ijtima'in la mimman ahodal ilmi an butunil awraqi walam ya'rif bisuhbatil masyayikhil hodaki. Qala imamina Syafi'i radhiyallahu an min tafaqqaha min butunil kutubi dia al ahkamu, yang artinya yang kedua, bersungguh-sungguhlah dalam mencari seseorang guru. Ia termasuk orang yang mempunyai perhatian khusus terhadap ilmu syariah dan termasuk orang-orang yang dipercaya oleh para guru-guru pada zamannya, yang sering diskusi serta lama dalam perkumpulan diskusinya. Bukan termasuk orang-orang yang mengambil ilmu berdasarkan makna yang tersurat dalam sebuah teks dan tidak dikenal guru-guru yang mempunyai tingkat kecerdasan tinggi. Imam kita Asy-Syafi'i berkata, barang siapa yang mempelajari ilmu fikih hanya memahami makna-makna yang tersurat saja, maka ia telah menyia-nyiakan beberapa hukum. Selanjutnya pada halaman 99, Al-khamisu idza nasa syai'an min kutubil ulumi syar'iyyah fayanbahi an yakuna ala taharatin mustaqbilal qiblati tahiral badani wasyiyabi bihabrin tahirin wa yabtadi'u kulla kitabati bismillahirrahmanirrahim fa in kanal kitabi mabda'u bi khitbatin tatadammanu hamdallahu ta'ala wassalatu wassalamu ala rasulihi katabaha ba'dal basmalah wa kadzalika yaf'alu fi akhiril kitabi wa akhiri kulla juz'in minhu wa ba'da ma yaktubu akhirul juz'il awal awisani masalan yaktubu wa yatsluhu kadza wa kadza illam yakmil kitab wa yaktubu idza kamala tamal kitabu al-fulani wa fi dzalika fawaidun kasiratun wa yakruhu fi masali Abdullahi wa Abdirrahmani ibnu fulani wa kullu ismi mudhafin ilallahi kitabata abdu akhiris satri wa ismullahi ma'a ibni fulani awala akhir bal aujaba ba'dul ulama'i ijtinabu dalika wa kadha yukrahu fi rasulullahi ayyaktuba rasulu akhirahu wallahu awwaluhu wa kadha kullu ma asbahu dalika minal muhimmatil mustabasyiati ka'ayyaktuba. Di sini dijelaskan
Yang kelima, jika ia menuliskan sesuatu pada kitab ilmu agamanya, maka hendaklah ia berada pada keadaan suci, menghadap kiblat dengan badan dan juga baju yang suci, dan menulisnya itu menggunakan tinta yang suci. Hendaklah ia mengawali setiap kitab itu dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga jika kita tersebut diawali dengan tulisan yang mengandung makna pujian, memuji kepada Allah dan juga sholawat Nabi, maka hendaklah ia menuliskannya dengan basmalah. Dan juga hendaklah ia melakukannya, yaitu menulis bismillah itu di akhir kitab, di akhir kitab setiap dari bagiannya dari kitab itu. Dan setelah ia menuliskan basmalah di akhir kitab pada juz awal atau juz tsani, maka ia menulis dan juga membacanya. Selagi kitab tersebut belum sempurna atau belum khatam atau dikaji, dan jika ia telah menyempurnakan pembelajaran kitab itu, hendaklah ia menulis tamal kitabu al-fulani. Dan pada hal ini memiliki banyak faedah dan dimakruhkan seperti Abdullah bin Abdurrahman bin Fulan. Dan juga nama-nama yang disandarkan atau dimudofkan kepada Allah itu makruh untuk dituliskan pada baris terakhir. Dan di bagian bawah baris terakhir, dan juga nama Allah dan Ibnu Fulan di awal dan akhir halaman terakhir. Tetapi sebagian ulama mewajibkan untuk menjauhi menulis itu di bagian akhir, sebagaimana dimakruhkan dan juga dimakruhkan untuk menulis kalimat Rasulullah di akhir dan Allah di awal. Dan juga kalimat-kalimat atau kata-kata yang menyerupai kalimat di atas kalimat Rasulullah atau bismillah atau kata-kata Allah. Mungkin di sini penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.